jadi saksi gimana? Dong, siap. Apa aja nih? Udah disiapin Udah dong. apa nih dokter yang disiapin, Dok? Bukti-bukti untuk di fakta persidangan. Berapa lembar Dokter Oki? Nggak tahu, nggak hitung juga berapa lembarnya. Kan yang ini cuma jaga-jaga aja kalau butuh, kayak itu. Kalau seandainya ada yang ditanya di dalam sini. Berarti keterangannya akan meringankan kita atau gimana? Mau meringankan kita atau meringankan Reza Gladys, yang pastinya saya akan mengungkapkan yang saya tahu. Untuk meringankan Reza Gladys ataupun meringankan Nikita Mirzani itu kan hakim yang akan menilai. Yang pastinya saya akan membicarakan apa yang saya tahu. Itu bakal bantah soal tutup mulut pakai uang. Yang Kalian dengarkan semuanya, karena dari rekaman saja kalian bisa melihat ada nggak saya bilang, Dokter Oki bilang bungkam pakai uang, ada nggak? Dari situ saja itu pertama. Terus juga dari bukti chat ada nggak seperti itu. Kalau asumsi-asumsi saya juga bisa berasumsi-asumsi. Dokter mungkin ada rasa gugup gak sih persidangan pertama atau? Oh, kalau yang ngomongin kalau sidang ini saya udah kedua kali. Pernah waktu menjadi saksi di sidangnya Isa Zega kan di Kepanjen Malang gitu. Jadi dan saksi juga. Jadi udah terlatih lah, udah tahu caranya gimana. Tapi dokter merasa agak dirugikan nggak sih dengan isi dakwaan itu namanya disebut terus dibilang yang Oh iyalah, kayak gitu. Iyalah, kalau dirasa dirugikan dalam artian kenapa saya jadi terseret-seret. Tapi kalau terseret-seretnya karena kan memang ada dalam ceritanya seperti itu. Tapi jangan mengisyaratkan kalau seandainya saya ini misal singkat itu dia. Itu aja sih. kerugiannya mental, mungkin mental juga atau mungkin ada materi juga. ganggu waktu. Kalau kerugian ya nanti bisa kuasa hukum saya lah yang berbicara. Mungkin kuasa hukum saya mau ngomong. Silakan. Bang. Yang pasti seperti saya sampaikan bahwa klien kami hadir untuk menyampaikan apa yang dia alami, dia rasakan, ya, bukan apa yang saya briefing ke beliau, tapi beliau nanti akan sampaikan fakta-fakta persidangan sesuai dengan apa adanya, ya. Jadi kan orang bisa berkata sesuatu tapi harus bisa membuktikan, ya. Kita sepakat bahwa jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi atau tidak bisa kita buktikan, ya. Jadi inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh klien kami untuk menyampaikan apa yang dia alami berdasarkan bukti yang ada. Karena bukti-bukti itu tidak boleh disampaikan sebelum di persidangan atau di kepolisian. Walaupun saya kan sudah pernah menjadi saksi di kepolisian. Kalian harus tahu, ini saya clearkan, saya itu sudah mendatangi untuk sebagai saksi di kepolisian. Saya tidak pernah mangkir sekalipun. Jadi saya sudah pernah diperiksa dan status saya tidak tersangka, sampai sekarang pun saksi. Itu yang pertama. Kedua, dan saya memberikan bukti-bukti. Kenapa dokter nggak ngasih tahu bukti-buktinya kami ke awak wartawan? Karena memang tidak boleh. Kan kalian tahu tentang hukum ya. Kita tidak boleh memberitahu tentang barang bukti. Barang bukti yang sah itu tidak boleh diumumkan. Lalu berikutnya lagi, ini akan saya beberkan hanya boleh di persidangan. Karena kalau seandainya saya sudah beberkan, saya tidak bisa menjadikan ini barang bukti lagi, sudah tidak sah. Tapi ketika saya sudah beberkan, baru saya bisa berbicara sama kalian. Berarti omongannya nanti kalian tanyakan setelah persidangan. Satu lagi Bang, tapi terkait dokter kerugian yang dialami oleh dokter Oki yang namanya diseret itu mungkin ada langkah-langkah apa nanti Bang Sunan? Nanti kita lihat setelah hasil persidangan, ya. Cuma yang pasti nanti setelah alat bukti dijadikan fakta-fakta di persidangan, nanti kita akan lakukan klarifikasi untuk pemulihan nama baik beliau. Dokter Oki mungkin dapat informasi dengan Dokter Oki hari ini yang dihadirkan JPU siapa lagi? Nggak tahu, karena kan di dalam surat panggilan itu nggak ada nama-nama yang lain kayak gitu. Tapi saya mendapatkan untuk panggilan di hari ini datang itu saya dapat suratnya di Selasa sore kayak gitu. Dan juga saya sebenarnya udah tebak-tebak kan, ini kan udah pemanggilan saksi-saksi kemarin, pasti kan akan saksi-saksi lain akan dipanggil. Maka dari itu saya memang harus nge-spare waktu kan, persidangan kita ini kan setiap hari Selasa atau enggak Kamis kan, berarti saya harus memang kosongin jadwal tuh setiap Selasa dan Kamis supaya saya nggak mau digiring-giring nanti takut mangkir, enggak, saya siap kayak gitu. Dan alhamdulillah kan bener saya datang. Dokter Oki bisa jauh mana support untuk kita, dokter? Oh, saya support mau gimana pun apapun, saya itu mensupport apapun itu, maupun bisa Reza Gladys seperti itu, saya mensupport apapun untuk menegakkan kebenaran ini. Itu saja. Hari ini Doktif nggak hadir, seperti apa mungkin tanggapan dari dokter sendiri? Hari ini Doktif tidak hadir sebagai saksi, seperti apa mungkin tanggapannya? Tanya ke beliau saja kayak gitu. Ya mungkin beliau lagi berhalangan hadir, mungkin bertabrakan dengan kegiatan yang beliau sudah rancang sebelumnya. Tapi kalau ditanya ada nggak berhubungan sama Doktif untuk menanya, tidak sama sekali. Di dalam ada Reza Gladys, mungkin akan ngobrol atau
pasti akan dipisahkan karena saya setelah masuk ini punya ruangan sendiri atau ruang tunggu sendiri, yaitu pastinya tidak akan bertemu kayak gitu. Kalaupun bertemu ya nggak ada masalah kan, saya dengan beliau juga tidak ada masalah. Yang perlu saya tekankan, sebelum masalah ini pun saya dengan Reza Gladys pun berhubungan baik, yang sudah dia sampaikan saya lihat di video seliweran di TikTok, dia mengatakan kan saya itu dekat sama dia. Kan kalian bisa dengar di fakta persidangan kemarin. Ini untuk menegaskan Dr. Rocky tidak mendukung Nikita Mirzani maupun Reza Gladys. Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Sebelum masalah ini, Reza Gladys pun teman baik saya, kayak gitu. Jadi di sini saya akan membeberkan fakta persidangan yang sebenarnya terjadi. Tapi di persidangan ini artinya Dr. Rocky netral gitu. Iya, netral, dan juga kalau ada nanti fakta persidangannya yang menurut hakim menguntungkan Nikita Mirzani ya silakan, menurut hakim juga menguntungkan Reza Gladys silakan, karena kan sebagai saksi tidak boleh berbohong dong. Makasih banyak. Terima kasih. Nah, itu. Siap, makasih wartawan. Assalamualaikum. Ya. Gimana dong hari ini kesiapannya untuk jadi saksi? Ya siap dong, kan karena dipanggil untuk sebagai saksi, akhirnya saya juga harus memberikan kesaksian dong. Kemarin nama dokter juga banyak disebut sebagai dalang. Bukan hanya nama saya terus yang disebutkan dari awal permasalahan ini kan nama saya disebut. Ya, nama dokter juga disebut sebagai dalangnya gitu, dokter. Nggak ada di di fakta persidangan mengatakan saya dalang, tidak ada, saya mendengarkan nggak ada bilang dalang. Ada ya? Di dakwaan saya tanya ada. Tidak. Kesaksian Reza Gladys. Iya, tapi tidak ada kata-kata dalang. Katanya dokter yang menyarankan Reza Gladys untuk menutup kita. Nah, mendengarkanlah nanti dari fakta persidangan. Saya belum boleh mengatakan apapun bukti dan fakta persidangan sebelum di persidangan. Kayak gitu. Kamar suara dokter juga bocor yang menyuruh. Iya, kan memang benar. Ada nggak di situ saya bilang untuk bayar pakai uang? Ada nggak? Saya tanya ke kalian, ada nggak di situ? Ada nggak di kata-kata di rekaman itu saya mengatakan bayar pakai uang? Ada tidak? Saya tanya. Terlepas dari masalah direkam atau tidak, itu kan hukum ya, saya nggak mau substansi masuk ke hukum. Tapi kalau di rekaman itu, ada nggak saya nyuruh bayar pakai uang? Dan itu cuma pembicaraan saya dengan Dr. Reza Gladys, pembicaraan biasa. Itu saja. Tapi terlepas mau ada rekaman atau tidak, itu substansi hukum yang saya tidak mau bahas. Kemarin juga banyak blundernya nih. Saya nggak mau menanggapi blunder atau tidak, kan itu hakim yang memutuskan. Kalau blunder atau tidak itu kan subjektif ya, pemikiran setiap orang gitu. Tapi biarlah hakim yang akan menilai. Dokter ini kan dokter sama dokter Samira harusnya jadi saksi kan? Saya nggak tahu siapa aja beneran, karena yang saya tahu suratnya itu sampai ke orang masing-masing. Saya dapatnya itu di hari Selasa sore. Oke. Keadilan dokter sendiri kan di sini kan bisa meringankan untuk Niki sendiri ya dok? Iya, jadi mau meringankan dari pihak Niki ataupun pihak Reza Gladys tersendiri kayak gitu. Yang penting saya pasti akan mengatakan yang sejujurnya dan yang sebenarnya. Seperti itu. Dok, ini kan pertama kali atau beberapa kali sih untuk menjadi saksi di ruang sidang? Kalau di ruang sidang untuk pengalaman saya pribadi ya, ini yang kedua kali ya. Pertama sebelumnya saya juga pernah menjadi saksi persidangannya kasus Isa Zega ya di Kepanjen Malang. Nah, mungkin ada nervous atau... Enggak lah, kalau seandainya kan kita sebagai saksi ya, saya bukan terdakwa, jadi tidak ada beban. Karena kalau sebagai saksi, apa yang ditanya tinggal jawab gitu. Beda mungkin pressure-nya sebagai pelapor dan terlapor ya. Kalau sebagai saksi, apa yang ditanya tinggal jawab. Jadi nggak ada beban yang bagaimana. Karena tidak ada masalah hukum kan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, doain ya. Untuk fakta-fakta persidangan saya belum bisa kasih tahu dulu. Tapi kalau nanti setelah persidangan kalian kan bisa nanya. Kalau ini kan saya masih merahasiakan dulu untuk barang bukti kan. Apa? Enggak lah, kayak gitu kan bisa kelihatan grogi dan enggaknya. Mau barang bukti baru juga nggak sih dok? Baru atau tidak kan saya hanya mengklarifikasi apa dari pihak pelapor dan terlapor yang pernah berseliweran yang selama ini. Jadi tinggal saya buktikan yang barang bukti. Kenapa selama ini saya juga tidak mau kasih tahu, kan sebagai kita harus tahu dulu barang bukti itu tidak boleh keluar sebelum dirilis di persidangan. Bener kan? Kayak gitu. Karena bisa jadi barang bukti itu akan gugur di persidangan. Kita harus pinter soal itu. Makanya saya diem kayak gitu sampai di persidangan, disinilah saatnya saya memberitahu. Fakta-fakta yang saya tahu kayak gitu. Berarti selama ini cuma menunggu momen yang pas aja. Menunggu momen yang pas dong, menunggu yang momen yang pas. Gitu. Ya. Terima kasih ya, Oke, thank you, Dok. sahabat-sahabat wartawan.